Halo sahabat zodiak harian, kali ini kita menanggapi request buat kamu yang lahir di bulan April. Kali ini akan saya bacakan ramalan lengkap menurut bulan lahir kamu. Untuk kamu yang lahir di bulan April, silahkan simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Saya akan membahas positif dan negatifnya untuk kamu yang lahir di bulan April seperti apa. Oke, di sini sudah ada kartu yang saya kacut. Sebenarnya saya akan ambil 5 kartu yang akan menggambarkan buat kamu yang lahir di bulan April. Oke. Kalau dari sisi keuangan di sini saya lihat untuk kamu yang lahir di bulan April sepertinya dari sisi keuangan sedang berada dalam taraf yang bagus. Kenapa saya katakan dalam taraf yang bagus? Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan ada kartu Eight of Pentacles. Ini berkesinambungan, artinya dalam kondisi keuangan buat kamu yang lahir di bulan April, sepertinya kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang baik. Jadi buat kamu yang lahir di bulan April menghadapi tahun 2020 ini atau saat ini sedang berjalan 3 bulan, di tahun 2020 ini kerja keras kamu sepertinya akan membuahkan hasil yang cukup bagus dalam sisi keuangan. Tetapi harus kamu ingat, walaupun saat ini sedang dalam kondisi bagus, kamu juga harus tetap terus berusaha untuk lebih dan lebih lagi. Karena apa? Karena walaupun saat ini kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi bagus, tetapi kalau kamu terlalu lalai dan terlalu abai, maka kondisi keuangan kamu bisa juga terjatuh karena kecerobohan kamu. Itu adalah dari sisi kondisi keuangan. Jadi untuk kamu yang lahir di bulan April sepertinya di tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu menaungi kamu itu sangat positif sekali. Jadi hal ini yang harus kamu syukuri dalam kondisi keuangan kamu saat ini. Kemudian kalau dalam sisi asmara buat kamu yang lahir di bulan April, di sini ada kartu Two of Cup, sepertinya harus menghargai waktu dengan pasangan. Jadi walaupun saat ini kamu sibuk bekerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup banyak atau kondisi keuangan yang baik, tetapi kalau dalam hubungan asmara kamu ini bermasalah, maka dua ini malah tidak ada gunanya. Jadi harus ada keseimbangan antara hubungan asmara dengan kondisi keuangan kamu. Jadi ketika kondisi keuangan kamu baik, maka hubungan asmara kamu juga baik. Jangan sampai kondisi keuangan kamu baik, tetapi malah hubungan asmara kamu bermasalah. Nah, ini yang malah tidak ada guna. Karena apa? Karena nanti kamu malah akan kepikiran dan tidak bisa menikmati kondisi keuangan kamu yang saat ini sedang baik. Kemudian saran saya buat kamu yang lahir di bulan April, kamu harus membuat perencanaan yang matang. The High Prestige artinya apa? Segalanya harus kamu pikirkan secara matang. Buat rencana di dalam kehidupan kamu apa yang akan kamu capai di bulan ini. Nah, saat ini kan sedang bulan Maret. Nah, ketika akan memasuki bulan lahir kamu di bulan April nanti, kamu harus membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Perencanaan jangka pendek yang harus kamu lakukan itu apa? Jadi perencanaan jangka pendek yang harus kamu capai misalnya satu, mandiri keuangan, dua, penghasilan sekian, tiga, tidak ada masalah dengan pasangan, empat, sekian sekian sekian, itu harus kamu buat. Dan juga kamu juga harus punya target apa yang akan kamu capai di akhir tahun 2020 nanti. Jadi kalau kamu bisa melihat target atau planning kamu di tahun 2020 ini, maka kamu menjalani kehidupan di bulan Maret ini sampai dengan bulan Desember nanti akan dalam kondisi yang sangat baik. Karena apa? Karena satu, kamu punya perencanaan. Hidup itu kalau punya perencanaan itu pasti akan enak ke depannya mau seperti apa. Kalau hidup tanpa perencanaan, ya udah hidup kamu gini-gini aja, mengikuti alur kehidupan, mengikuti arus. Jadi kamu semakin tertekan dengan yang namanya keadaan. Makanya perlu yang namanya planning, perlu yang namanya rencana dalam kehidupan kamu di tahun 2020 ini. Kalau bicara soal target tadi sudah saya bahas. Kemudian kalau dari sisi yang lain adalah saran saya jangan terlalu menganggap enteng segala sesuatu yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Kalau kamu terlalu menganggap enteng segala sesuatu yang saat ini sedang kamu hadapi, maka bukan tidak mungkin nanti akan timbul yang namanya masalah. Ketika nanti timbul yang namanya masalah, maka kamu akan pusing sendiri. Di situ kan ada burung yang mengelilingi pedang. Artinya apa? Artinya kamu yang sedang mengelilingi masalah. Jadi jangan sampai karena kamu terlalu menyepelekan masalah, malah akan menjadi masalah yang akan fatal buat kamu di kehidupan kamu di tahun 2020 ini. Dan harus kamu ingat bahwa masalah yang saat ini sedang kamu hadapi itu nanti akan membawa kamu kepada tujuan akhir kamu. Tujuan akhir kamu itu apa?
Tujuan akhir kamu itu adalah bagaimana kamu bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan. Ketika kebahagiaan ini bisa kamu capai di tahun 2020 ini, maka bukan tidak mungkin segala sesuatunya itu akan menjadi tanggung jawab kamu. Ketika tanggung jawab kamu berat, tanggung jawab kamu tinggi. Kenapa tanggung jawab kamu cukup berat? Karena banyak hal yang harus kamu tanggung. Salah satunya adalah bagaimana kamu memikirkan kondisi keluarga kamu. Kondisi keluarga kamu saat ini sedang berada dalam fase yang sedang ingin kamu perbaiki. Maka kamu harus berusaha keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kamu dan bagaimana bisa mengangkat derajat keluarga kamu untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian yang harus kamu ingat, hasil akhirnya di tahun 2020 ini adalah bagaimana kamu harus tetap memiliki rasa kehati-hatian. Rasa kehati-hatian di dalam melangkah, rasa kehati-hatian dalam memutuskan segala sesuatu, karena kondisi keuangan kamu di tahun 2020 ini akan berada dalam kondisi yang baik. Maka kamu jangan lupa yang namanya harus tetap berbagi dengan sesama kamu. Karena dengan kamu berbagi, maka segalanya akan menjadi indah, segalanya akan menjadi sesuai dengan keinginan kamu. Dan harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun, hingga kamu merasakan nikmat yang bersyukur, sehingga kamu bisa, tadi sudah saya bahas, mengangkat derajat keluarga kamu sehingga mendapatkan suatu kebahagiaan di tahun 2020 ini. Oke, itu adalah ramalan buat kamu yang lahir di bulan April. Jadi silahkan kalau kamu mau menganggap ini sebagai referensi, jadikan ini sebagai referensi. Ketika kamu menganggap ini hal yang sangat negatif, maka saya mohon untuk menjadikan ini sebagai kehati-hatian. Jadi untuk kamu yang mau request, setelah ini mau bulan apa yang mau dibacakan, silahkan tulis di komentar. Ini adalah pembacaan secara keseluruhan buat kamu yang lahir di bulan April. Ini bersifat general, berlaku buat kamu yang laki-laki maupun perempuan. Berlaku untuk kamu yang tahun lahir sangat universal, jadi tidak tertaut untuk tahun lahir berapapun dan juga tidak tertaut untuk hari lahir berapapun dan tanggal lahir berapapun. Pokoknya ini yang kamu lahir di bulan April, ramalan kamu adalah seperti ini di tahun 2020. Yang mau konsultasi secara pribadi, boleh silahkan tulis di komentar atau bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau bisa di DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke? Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Zodiak Harian, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan menu-menu terbaru, sajian terbaru dari kami Zodiak Harian. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di YouTube Zodiak Harian, Facebook Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Kami sudah beroperasi dari tahun 2012. Buat kamu yang member lama mungkin tahu bagaimana kita saling sharing dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 ini. Dan kebetulan di tahun ini baru kami aktif di YouTube. Jadi kami mohon untuk mensupport channel YouTube Zodiak Harian untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.